Bab 3229. Tuan Putri Kara. Pura-pura. Dia tidak berpura-pura. Jika Lydia di sini, dengan sifat orang-orang di negara kaisar kuno ini, Lydia mungkin benar-benar akan menghadapi pemakaman besar di negara kaisar kuno ini. Astrolog mengamati Mileye, sejenak kemudian, dia tersenyum sedikit. Harus diakui, Tuan Muda Ye benar-benar sangat percaya diri. Mileye dengan tenang berbicara, "Bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu, Nona Astrolog?" Astrolog mengangguk, "Boleh." Mileye berbicara, "Apakah buku dacu dari pintu Taoisme berada di dalam istana ini?" Astrolog menatap Mileye tanpa berkata-kata. Mileye tersenyum, "Ada." Astrolog tersenyum sedikit, ternyata Tuan Muda Ye datang ke negara kaisar kuno untuk buku dacu ini. Jujur saja, buku dacu ini memang ada di negara kaisar kuno kami dan bahkan berada di dalam istana ini. Mileye bertanya, "Bisakah aku meminjamnya untuk dilihat?" Astrolog diam sejenak, lalu berbicara, "Jika aku tidak terlalu berani mengatakan hal seperti itu." Mileye berbicara. Putri Jenny melirik Mileye, "Kamu ini, kulitmu terlalu tebal." Mileye berpikir sejenak, lalu berbicara, "Apakah ada cara untuk membuatku melihat buku dacu?" Astrolog tersenyum sedikit, "Buku dacu berada di tangan Putri Kara, kamu bisa mencoba mencarinya." Mileye segera bertanya, "Di mana Putri Kara berada?" Astrolog melihat Mileye, "Dia mungkin tidak akan menerima pertemuan denganmu." Mileye berbicara, "Dia akan menerimaku." Astrolog melihat Mileye seolah-olah ingin membaca pikirannya. Mileye tersenyum, "Bisakah kamu membawaku bertemu dengan Putri Kara? Tentang apakah dia akan menerimaku atau tidak, itu urusanku sendiri." Astrolog diam sejenak, lalu bangkit, dan berbicara, "Tuan Muda Ye, ikuti aku." Setelah berbicara demikian, dia menuju ke bawah. Mileye mengikuti mereka. Di perjalanan, Putri Jenny melirik Mileye, "Putri Kara tidak akan menerimamu." Mileye tersenyum, "Bertaruh." Putri Jenny mendengus dingin, "Bertaruh apa?" Mileye berbicara, "Jika Putri Kara bertemu denganku, kamu harus mengikutiku selama 3 tahun. Selama 3 tahun, kamu harus mendengarkan kata-kataku." Putri Jenny menatap Mileye, kamu ini, manusia bejat." Mileye tercengang. Putri Jenny menatap Mileye dengan tajam, "Kamu ini, bejat tua." Mileye cemberut, "Apa yang kamu pikirkan? Aku memintamu mengikutiku selama 3 tahun untuk membantuku melakukan beberapa hal, bukan untuk melakukan hal itu. Mengapa kamu begitu tidak bersih? Benar-benar, Amitabha, dosanya." Mendengar itu, wajah Putri Jenny segera memerah, ternyata dia memikirkan hal yang salah. Mileye berbicara, "Bertaruh atau tidak?" Putri Jenny melihat Mileye, "Bertaruh. Tetapi jika kamu kalah." Mileye berbicara, "Aku akan memberimu 10 miliar kristal." 10 miliar. Putri Jenny terkejut sejenak, lalu berbicara, "Apakah kamu punya 10 miliar kristal?" Mileye membuka telapak tangannya dan sebiji cincin penyimpanan muncul di tangannya. Dengan paviliun Xianbao dan kamar dagang Tianbao, sekarang dia benar-benar tidak kekurangan uang. Putri Jenny melihat cincin penyimpanan sejenak, ketika melihat 10 miliar kristal di dalamnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi agak aneh. Mileye melirik Putri Jenny, "Kamu tidak akan mencoba merampok, kan?" Putri Jenny serius berbicara, "Kamu adalah sandera. Sebagai seorang sandera, kamu memiliki begitu banyak uang, aku pikir, kamu seharusnya menyerahkan itu." Mileye berbicara dengan tenang, "Jangan bicara semacam itu, aku hanya bertanya apakah kamu mau bertaruh atau tidak." Putri Jenny diam sejenak, lalu menatap astrolog. Astrolog menggeleng.
Putri Jenny ragu sejenak, lalu berbicara, "Guru, Putri Kara tidak mungkin bertemu dengannya." Astrolog tersenyum, "Maka kamu bertaruh dengannya." Putri Jenny diam sejenak, dia menatap Mileye, "Aku bertaruh denganmu." Mileye tersenyum, "Baiklah." Sambil berbicara, ketiganya telah sampai di sebuah taman dan pada saat ini, seorang wanita tua tiba-tiba menghadang mereka. Wanita tua itu sedikit membungkuk ke arah astrolog, guru nasional. Astrolog tersenyum, "Apakah Putri Kara berada di halaman?" Wanita tua itu mengangguk, "Yang mulia sedang menangani urusan negara." Astrolog melihat Mileye dan tersenyum, "Tuan muda Ye ingin bertemu dengan Putri Kara." Wanita tua melirik Mileye dan terlihat agak kesulitan. "Jika guru nasional ingin bertemu yang mulia, hamba tua akan memberitahu, tetapi mengenai orang ini." Astrolog tersenyum dan kemudian melihat Mileye, jelas dia ingin Mileye beraksi sendiri. Mileye mendekati wanita tua itu, telapak tangannya terbuka dan sebuah menara kecil muncul di depan wanita tua itu, "Tolong berikan ini kepada Putri Kara." Wanita tua itu menatap Mileye tanpa berkata-kata. Mileye mengernyitkan kening, "Aku adalah orang yang dibawa oleh guru nasional," tidak memberikan sedikit wajah. "Guru nasional." Wanita tua itu ragu sejenak, lalu melihat ke arah astrolog, sementara astrolog tersenyum tanpa berkata-kata. Akhirnya, wanita tua itu menerima menara kecil tersebut, kemudian berbalik dan menuju ke halaman dalam. Meskipun dia adalah orang kepercayaan Putri Kara, dia tidak berani menghadapi astrolog yang merupakan tokoh berpengaruh di kekaisaran ini. Setelah wanita tua itu pergi, Mileye melihat ke arah astrolog dan tersenyum, "Terima kasih." Dia menepuk-nepuk mantel harimau miliknya, tapi astrolog tidak menghentikannya. Astrolog tersenyum, "Sebenarnya, aku juga penasaran mengapa Tuan Muda Ye begitu percaya diri. Harus diingat, sangat jarang orang bisa bertemu dengan Putri Kara di dalam kekaisaran ini." Mileye tersenyum, "Dia akan bertemu denganku." Astrolog agak penasaran, "Apa itu menara?" Mileye tertawa, "Ini hanya sebuah menara kecil." Astrolog mengangguk ringan dan tidak bertanya lebih lanjut. Pada saat itu, wanita tua tiba-tiba keluar. Dia melihat Mileye, lalu memberi sedikit hormat, "Tuan, yang mulia memanggil." Dia memanggil. Mendengar itu, senyum di wajah astrolog perlahan menghilang. Putri Jenny terlihat sangat terkejut. "Ini." Wanita tua itu juga memandang Mileye dengan rasa ingin tahu. Mileye tersenyum, "Baiklah." Setelah berbicara demikian, dia menuju ke dalam lembaga internal. Astrolog diam sejenak, kemudian mengikutinya. Wanita tua itu tidak berani menghalangi dan mundur ke samping. Setelah Mileye memasuki lembaga internal, dia tiba di sebuah halaman yang sangat tenang. Di tengah halaman tersebut, terdapat sebuah meja besar yang menghadap ke danau, di atasnya dipenuhi dengan berkas-berkas resmi yang rapat. Di depan meja tersebut, seorang wanita duduk. Wanita itu mengenakan gaun panjang putih yang sederhana, mirip piyama, rambut panjangnya terurai secara acak dan berkibar ringan oleh angin. Dia tidak mengenakan sepatu. Kedua kakinya yang putih bersih seperti mutiara terpapar sepenuhnya di udara. Saat itu, wanita itu tiba-tiba meletakkan pena yang dipegangnya, lalu memalingkan kepala untuk melihat Mileye. Pada saat wanita itu berbalik, Mileye percaya pada kata-kata Putri Jenny. "Cantik." Itu adalah satu-satunya perasaan yang dimiliki Mileye saat ini. Wanita di depannya seolah-olah merupakan karya seni yang tak bermadu, terutama matanya yang besar, bulu mata panjang, ditambah senyum samar di wajahnya, cukup untuk membuat setiap pria terpikat. "Putri Kara." Wanita itu tiba-tiba tertawa, "Tuan Muda Ye, silakan duduk." Setelah suara itu,
seorang wanita berpakaian hijau segera mengangkat sebuah kursi dan membawanya ke depan Mileye. Ketika kursi itu diletakkan di depan Mileye, dia melirik Mileye dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, wanita itu berbicara lagi, berikan juga kursi untuk guru nasional dan adik Jenny. Wanita berpakaian hijau mengangguk sedikit, kemudian membawa 2 kursi lagi. Putri Jenny melihat ke arah Putri Kara dengan ekspresi yang agak kaku. Putri Kara tiba-tiba mengambil menara kecil dari meja, lalu tersenyum, "Tuan Muda Ye, menara kecilmu membuatku terkesan. Semua harta karun di negara kaisar kuno ini, jika disatukan di depan menara kecilmu ini, bisa disebut sebagai sampah." Mendengar itu, astrolog di sampingnya mengerutkan kening. Matanya tertuju pada menara kecil, tetapi dia sama sekali tidak dapat memahaminya. Mileye tersenyum tipis, "Putri Kara, kamu terlalu memuji." Putri Kara menggeleng ringan, "Menara kecil ini membuatku sekali lagi menyadari bahwa ada manusia di luar manusia, dan langit di luar langit." Mileye hanya tersenyum tanpa berbicara. Putri Kara melanjutkan, "Tuan Muda Ye, karena kamu adalah orang dari sekte Taoisme, ini berarti bahwa kami, negara kaisar kuno, pada akhirnya telah meremehkan kekuatan keseluruhan sekte Taoisme." Dengan berbicara demikian, dia melihat Mileye dan tersenyum, "Tuan Muda Ye datang menemuiku, sepertinya kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Silakan ceritakan." Mileye dengan serius berbicara, "Aku mendengar bahwa buku Dacu berada di tangan Yang Mulia. Aku ingin meminjamnya untuk dilihat." Putri Kara mengedipkan matanya, "Apakah kamu ingin menukarnya dengan menara kecil? Jika ya, itu sama sekali tidak masalah." Mileye cemberut. Wanita ini agak seperti perampok. Putri Kara tiba-tiba tertawa, "Hanya bercanda. Meskipun buku Dacu masih berharga, dibandingkan dengan menara kecil ini, itu tidak sebanding." Mileye tertawa, "Bisakah aku meminjamnya untuk dilihat?" Putri Kara dengan senyum samar, "Apa yang bisa kamu berikan untukku?" Mileye tenang, "Jujur, aku ingin meminjam tanpa membayar." Astrolog dan Putri Jenny menoleh ke arah Mileye, keduanya terkejut. Seberapa tebalnya muka ini sehingga bisa mengucapkan kata-kata yang begitu tak tahu malu. Putri Kara melihat Mileye dan tertawa, "Kamu berkhayal terlalu jauh." Mileye tersenyum dan berbicara, "Tidak tahu apakah Yang Mulia pernah mendengar tentang Kitab Alam Semesta?" "Kitab Alam Semesta?" Putri Kara mengangguk, "Aku pernah mendengarnya. Sama seperti buku Dacu, keduanya merupakan karya besar dari penulis kebenaran agung. Jadi, Tuan Muda Ye memiliki Kitab Alam Semesta?" Mileye mengangguk, "Ya." Putri Kara tersenyum, "Bisakah aku melihatnya?" Mileye serius berbicara, "Tukar." Putri Kara berpikir sejenak, lalu berbicara, "Baiklah." Mileye membuka telapak tangannya, Kitab Alam Semesta melayang perlahan di depan Putri Kara. Putri Kara membukanya. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan pelan, "Penulis kebenaran agung memang orang yang luar biasa." Setelah itu, dia membuka telapak tangannya. Sebuah kitab kuno berwarna hitam melayang di depan Mileye. Itu adalah buku Dacu. Mileye membuka dan melihatnya. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya sedikit tersenyum. Dia menyimpan buku Dacu dan berdiri, tersenyum, "Putri Kara, aku akan pergi dulu. Sampai jumpa." Setelah mengucapkan itu, dia hendak pergi, tetapi pada saat itu, Putri Kara tiba-tiba berbicara, "Tuan Muda Ye." Mileye berbalik melihat Putri Kara. Putri Kara tersenyum, "Tuan Muda Ye, apakah kamu tidak ingin menara itu lagi?" "Menara kecil." Mileye terkejut sejenak, lalu tertawa, hampir lupa. Dengan itu, dia membuka telapak tangannya, menara kecil terbang ke tangannya.
Menara kecil tiba-tiba berbicara, "Tuan muda, apakah aku begitu tidak penting di hatimu?" Mileye tertawa. Putri Kara tiba-tiba berbicara, "Tuan muda Ye, baru saja aku menyadari bahwa kamu sepertinya memiliki sedikit kesalahpahaman dengan negara kami Kaisar kuno." Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya, sebuah token berwarna hijau terbang perlahan ke depan Mileye. "Melihat token ini sama dengan melihatku. Aku harap itu dapat mengurangi beberapa masalah yang tidak perlu bagimu." Melihat itu, astrolog di sampingnya memandang tajam ke arah Mileye, sementara Putri Jenny terlihat sangat tidak percaya. Mileye tidak menolak, dia menyimpan token itu dan berbicara, "Putri Kara, melihat sikap baikmu, aku punya saran untukmu. Beritahu orang-orangmu agar tidak lagi mengganggu orang yang datang bersamaku. Kalau tidak, negara Kaisar kuno mungkin akan menghadapi masalah serius. Lagi pula, orang itu juga karakter yang disisihkan." Tuan tak terbatas bersambung.